Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Imana Badani dengan NIM 1202110. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya buat berdasarkan tugas besar drainase. Yang pertama ada abstrak. Abstrak ini berisi drainase adalah mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalirkan air. Secara umum, saluran drainase berfungsi untuk menampung air hujan dan kemudian mengalirkannya ke kolam penampungan atau ke sungai. Saluran drainase yang kedap air tidak memungkinkan adanya proses penyerapan air ke dalam tanah. Sedangkan dahulu, saluran drainase terbentuk alami dan sebagian dibangun sederhana oleh masyarakat. Dengan konsep saluran ini, air limpasan hujan banyak menyerap ke dalam tanah, sehingga keseimbangan sistem hidrologi air bawah permukaan tetap terjaga. Saluran drainase adalah salah satu bangunan untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan, sehingga badan jalan tetap kering. Pada umumnya, saluran drainase jalan raya adalah saluran terbuka dengan menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan air menuju outlet. Distribusi aliran dalam saluran drainase menuju outlet ini mengikuti kontur jalan raya, sehingga air permukaan akan lebih mudah mengalir secara gravitasi. Semakin berkembangnya suatu daerah, lahan kosong untuk meresap air secara alami akan semakin berkurang. Saluran drainase jalan raya adalah saluran terbuka dengan menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan air menuju outlet. Distribusi aliran dalam saluran drainase menuju outlet ini mengikuti kontur jalan raya, sehingga air permukaan akan lebih mudah mengalir secara gravitasi. Genangan di ruas jalan akan mengganggu masyarakat yang menggunakan ruas jalan tersebut untuk melakukan aktivitas perekonomian. Untuk pendahuluannya, itu adalah banjir dan genangan merupakan suatu permasalahan yang menjadi masalah bagi banyak pihak kan. Oleh karena itu, tugas besar drainase ini tuh dilakukan untuk merancang saluran drainase yang meminimalisir terjadinya banjir. Nah, pada metode penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bumiwaras, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Metode pengumpulan datanya berupa pernyataan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dengan mencapai tujuan tugas besar. Lalu, metode dalam analisis dan penghimpunan data pada tugas besar kali ini menggunakan metode Thiessen, metode Gumbel, dan Mononobe. Lalu, hasil dan diskusinya terdapat di jurnal ini. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari tugas besar kali ini ada 6 poin. Poin yang pertama adalah analisis frekuensi didasarkan pada sifat statistik data kejadian yang telah lalu untuk memperoleh probabilitas besaran hujan di masa yang akan datang. Pada perhitungan dapat dilihat bahwa analisis frekuensi yang memenuhi adalah metode log persen 3, Thiessen, dan metode Gumbel aljabar. Nilai curah hujan maksimum tahun rata-rata terbesar pada metode Thiessen didapat 95,63 mm per jam pada tahun 2020, sedangkan nilai curah hujan maksimum rata-rata yang terkecil diperoleh senilai 21,25 mm per jam pada tahun 2012. Yang ketiga adalah intensitas curah hujan ditentukan berdasarkan data curah hujan harian maksimum yang diperoleh setelah melakukan analisis frekuensi dengan menggunakan metode Mononobe. Nilai X kuadrat CR analisis sebesar 3 lebih kecil dari nilai X kuadrat CR kritis sebesar 5,991. Maka curah hujan metode Gumbel memenuhi syarat. Yang keempat adalah nilai debit banjir rencana terbesar yakni sebesar 3,174 untuk DTA kanan pada segmen jalan 1 dengan luas 17,170688 hektar. Nilai debit banjir rencana terkecil yaitu 0,016 untuk DTA kiri pada segmen jalan 13 dengan luas 0,03046 47 hektar. Yang kelima adalah pada perencanaan saluran drainase ini, rencana harus lebih besar dari nilai Q aktual agar saluran drainase kita mampu untuk menampung air, sehingga saluran drainase yang kita rencanakan aman dan tidak mengalami kebanjiran. Pada pengerjaan tugas besar drainase ini, jenis saluran yang digunakan adalah drainase bentuk setengah lingkaran dengan material pembentuk yaitu beton. Dimensi saluran yang digunakan berlaku untuk segmen DTA kanan dan juga DTA kiri. Dan yang keenam adalah analisis hidrolika bertujuan untuk mengetahui kemampuan penampang dalam menampung debit rencana. Nilai debit banjir rencana terbesar yakni sebesar 3,174 untuk DTA kanan pada segmen jalan 1 dengan luas 17,170688 hektar. Nilai debit banjir rencana terkecil yaitu 0,016 untuk DTA kiri pada segmen jalan 13 dengan luas 0,0304647 hektar. Lalu berikut untuk referensinya pada tugas besar kali ini.
Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.